حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. قال Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah, waqad takallama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ala qauli man qala inna awwala wajibin huwa an-nadhar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah berbicara tentang perkataan orang yang mengatakan, yaitu dari kalangan Mu'tazilah, bahwasanya awal kewajiban adalah melihat alam semesta dulu. Au al-qasd ilan nadhar, atau ingin untuk memeriksa, ingin untuk melihat dan meneliti. Awisyak, atau awal kewajiban adalah keraguan. Ini adalah keyakinan dan ajaran apa? Orang-orang Mu'tazilah. Dan ini banyak diajarkan kalau di Indonesia adalah di university, orang-orang HMI itu, Himpunan Mahasiswa Islam. Dohirnya bagus, tapi mereka adalah orang-orang Mu'tazilah. Kalau kita masuk di situ, mereka akan langsung mengajarkan itu. Harus apa? Jangan engkau itu begitu engkau balik, jangan engkau langsung masuk Islam, itu tidak layak, itu tidak objektif. Harus semuanya itu engkau pandang sama. Engkau harus keluar dari Islam dan keluar dari agama apapun, yaitu jadi ateis, tidak menyembah apapun dan tidak tunduk kepada siapapun. Naudzubillah. Iya, semacam itu. Kemudian apa? Kemudian baru engkau melihat betapa langit itu indah, bagaimana dia itu indah. Oh, pasti ada yang mencipta. Baru meyakini ada sang pencipta. Setelah itu silakan ambil agama apa saja, karena semua agama meyakini ada pencipta. Ini rusak, akidah rusak. Itu bukan himpunan mahasiswa Islam namanya. Islam tidak mengajarkan semacam itu. Rasulullah SAW pertama kali dakwah adalah ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah agar kalian beruntung. Begitu pula awal dakwah Mu'adz bin Jabal, perintah dari Rasulullah apa itu? Fal yakun awwala ma tad'uhum ilahi an yuwahhidullah. Hendaknya pertama kali yang engkau serukan kepada mereka adalah untuk mereka mentauhidkan Allah. Masalah mengetahui di langit ada pencipta, bumi ini indah menunjukkan ada pencipta, ini sudah perkara yang fitri, sudah terfitrahkan di hati manusia. Bahkan orang kafir pun yakin langit ini ada yang menciptakan, bumi ada yang menciptakan, dan seterusnya. Selesai pembahasannya, itu tidak perlu kita mundur lagi ke belakang. Tapi muskilahnya adalah Mu'tazilah, mereka mengajak mundur ke belakang lagi. Padahal masalah mengenal adanya pencipta, semuanya sudah tahu itu. Lalu untuk apa ayat-ayat bicara masalah memperhatikan langit, bagaimana dia ditinggikan, bumi bagaimana dia dihamparkan, onta bagaimana dia diciptakan, gunung bagaimana dia ditancapkan? Itu untuk apa? Untuk orang-orang yang fitrahnya terganggu sehingga dia ragu akan adanya pencipta. Sebagaimana apa? Orang-orang Duhriyah yang di zaman jahiliyah itu mengatakan namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Tidak ada kehidupan ini kecuali kehidupan dunia. Kita ini mati dan hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali pergiliran waktu saja, masa saja. Nah, orang-orang inilah yang diajak untuk apa? Memperhatikan kembali masalah penciptaan langit dan bumi dan sebagainya itu. Adapun yang dia sudah yakin pencipta ada, lanjutkan perjalanan kepada apa? Mengenal siapa sesembahan yang benar. Adapun orang-orang tadi mereka mengajak untuk kepada kerusakan yang besar. Baik, makanya akidah ini sudah dibantah oleh sebelum Syekhul Islam adalah siapa? Oleh Al-Qurtubi di dalam Al-Mufhim. Kalau mereka mengatakan awal kewajiban adalah nazar atau ingin melihat, yaitu ingin memeriksa alam semesta dulu, dan kalau tidak demikian maka imannya tidak sah, ini sama saja dengan mereka mengkafirkan jumhur muslimin. Karena kebanyakan muslimin mereka apa? Lahir dalam keadaan Islam, mereka balik dalam keadaan bersyahadat sudah langsung, tanpa melakukan penelitian alam semesta dulu dan sebagainya. Makanya kata Al-Qurtubi, ini adalah akidah yang rusak dari kalangan ahli filsafat. Tayyib. Qala rahimahullah wa bayyana annaha kullaha ghalata. Dan Syekhul Islam menjelaskan bahwasanya itu semua awal kewajiban adalah memeriksa alam semesta, atau keinginan untuk memeriksa alam semesta, atau ragu dulu, ini semuanya adalah salah. Wa mukhalifun lil kitabi wa sunnah, menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah, wa ijma'is salaf, dan kesepakatan para salaf, wal a'immah, menyelisihi seluruh para imam, wa batilatun bil aqli aidon, dan dia itu juga batil berdasarkan akal juga. Wa qarrarahu wa ghairuh, Syekhul Islam dan para ulama yang lain menetapkan
anna awwala wajibin 'alal abdi huwa tauhid. Bahwasanya kewajiban yang pertama diserukan yang harus dipikul oleh hamba adalah tauhid. Kama fi hadis Mu'adz radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam hadis Mu'adz radhiyallahu anhu, hina ba'atsahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus beliau ilal Yaman, ke negeri Yaman, yaitu ke wilayah pesisir. Adapun kalau siapa? Abu Musa al-Asy'ari itu ke wilayah dataran tinggi. Waqal, kenapa? Di Yaman juga. Iya, dua-duanya ke Yaman. Falyakun awwala ma tad'uhum ilahi syahadatu alla ilaha illallah. Hendaknya yang pertama kali engkau serukan kepada mereka adalah persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari nomor yang ke 1458, Muslim nomor yang ke 19 dari Ibnu Abbas. Kemudian menceritakan Rasulullah memerintahkan Mu'adz begini. Tayyib. Wa kadzalik, Wa fi riwayah ila an yuwahhidullah. Dalam satu riwayat agar mereka mentauhidkan Allah. Ini di riwayat Muslim tapi ana lupa menulis di sini ya. Tayyib. Wa kadzalika jami'ur rusul. Begitu pula seluruh rasul. Awwalama yaftatihuna da'watahum bid-da'wati ila tauhid. Pertama kali mereka membuka dakwah mereka adalah seruan kepada tauhid. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, awwalu man ankara ma'rifatallah al-fitriyah. Orang yang pertama kali mengingkari adanya pengetahuan tentang Allah secara fitrah manusia, hum ahlul kalam. Mereka adalah ahli kalam. Padahal apa? Mereka ini tidak kenal Allah. Mereka belajar kepada Yunan. Orang Yunani tidak kenal Allah. Kenalnya dewa ini, dewa itu. Nanti dewa matahari datang ke bumi, kemudian apa? Ingin merayu salah seorang anak dari pembesar di bumi. Akhirnya karena dia kelamaan di bumi, akhirnya apa? Bumi jadi sangat panas karena dewa matahari lupa naik ke langit. Itu kisah aneh-aneh. Mereka nggak kenal Allah sama sekali. Lupa. Karena apa? Karena perempuan. Memang di dalam sejarah Yunani terkenal dewa yang paling suka perempuan adalah dewa matahari. Penguasanya sendiri dijelek-jelekkan. Mereka nggak kenal Allah. Gimana mereka nyuruh kita untuk apa? Untuk percaya pada mereka tentang Allah, tentang apa itu pencipta dan sebagainya. Alladzina tafaqas salafu ala dhammih, yang mana para ulama salaf telah bersepakat untuk mencelanya, mencela ahlul kalam. Minal jahmiyati wal qadariyah, ahlul kalam dari kalangan jahmiyah dan qadariyah. Wa hum inda salafil ummah min ajhalit tawaif wa adallihim. Sementara mereka itu menurut pendahulu umat ini, mereka adalah termasuk kelompok yang paling bodoh dan paling sesat. Ini kita belum nemukan, boleh jadi di istidrak terhadap apa Majmu' Fatawa, karena Majmu' Fatawa sendiri bukan seluruh kitab. Insyaallah dicari lagi nanti. Wa fiha aradu ala man za'ama annal Qur'an makhluk. Dan di dalam ayat tadi juga ada bantahan terhadap orang yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Biqaulih, dengan firman Allah Ta'ala, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran itu sebagai bacaan yang berbahasa Arab. Fiha berarti kembali ke ayat yang mana kah? Fala taj'alul liha andadan kah? Wa antum ta'lamun. Tapi dari lafaz yang mana bahwasanya Al-Quran itu bukan makhluk? Mungkin, tamam. Tidak membahas masalah kalam, tetapi lafaz taj'alunya ini. Baik, tamam, jazakallahu khairan. Kenapa? Qal wa yaz'umu anna ja'ala bima'na khalaqa. Dia menyatakan bahwasanya ja'ala artinya adalah mencipta. Faradda Ahmad alaihim. Maka Imam Ahmad membantah mereka biqaulih dengan firman Allah Ta'ala, fala taj'alu lillahi andada. Maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah itu tandingan. Kenapa? Jelas mereka tidak menciptakan tandingan tadi. Tandingan itu sudah ada, tapi kemudian apa dikasih nama sebagai tandingan. Seperti apa? Bintang ini, bintang itu, atau barangkali pokok ini atau pokok itu, atau kubur ini, kubur itu. Bukan mereka yang menciptakan itu semua. Maka ja'ala artinya adalah sayyara, bukan mencipta di sini. Tayyib. Ini kisah Imam Ahmad ini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam Syiar Alamin Nubala, syiar yang ke-12 itu. Jilid yang ke-12 kalau Matba'ah Ar-Risalah itu.
Kenapa? Beliau di hadapan Al-Mu'tasim didebat oleh Ahmad bin Abi Du'ad dan Abdurrahman Asy-Syafi'i mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Buktinya apa? Allah Ta'ala berfirman, "Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan." Ja'ala maknanya adalah khalaqa, al-maj'ul, al-makhluk. Sementara apa? Di sini Allah Ta'ala mengatakan, kami menjadikan Al-Qur'an adalah berbahasa Arab, bacaan berbahasa Arab. Sementara apa? Ja'ala artinya adalah mencipta. Buktinya apa? Buktinya adalah firman Allah Ta'ala di awal-awal surat Fatir itu. Alhamdulillahi fatiri samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan. Yaitu mereka mengatakan bukan yang itu, yang di awal surat Al-An'am. Wa ja'ala dzulumati wan nur. Maksudnya adalah menciptakan. Allah yang menciptakan kegelapan dan cahaya. Kata Imam Ahmad, memang di dalam ayat tadi awal-awal Al-An'am itu ja'ala artinya khalaqa, menciptakan kegelapan dan menciptakan cahaya. Tetapi untuk ayat yang lain ini tidak sesuai. Yaitu apa? Contohnya adalah ini. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kemudian Imam Ahmad mendatangkan ayat yang kedua, yaitu di akhir surat Al-Fil itu. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Apakah mencipta? Yaitu apa? Apa itu? Burung ababil tadi itu menjadikan pasukan Abrahah itu seperti daun yang dimakan ulat. Memangnya apakah burung itu yang menjadikan pasukan Abrahah ataukah menjadikan mereka menjadi daun? Tidak demikian. Maka mereka semuanya terdiam ketika itu. Jelas ayat tadi ja'ala bukan artinya khalaqa, karena bukan mereka yang menciptakan daun ataupun menciptakan pasukan Abrahah tadi. Bukan burung-burung itu. Maka apa? Ja'ala di sini artinya adalah sayyara. Kapan ja'ala itu artinya sayyara? Kalau dia memiliki dua ma'mul. Seperti tadi itu. Ma'mul yang pertama adalah apa? Adalah apa itu tadi? Yaitu pasukan Abrahah. Ma'mul yang kedua, objek yang kedua adalah bagaikan daun yang dimakan ulat. Seperti pula dalam ayat ini, fala taj'alu lillahi andada. Yaitu untuk andad ini sebagai apa? Ma'mul yang pertama. Ma'mul yang kedua adalah lillah. Maka untuk ayat tadi inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan ini juga apa? Memiliki dua ma'mul. Yang pertama adalah haknya ini Al-Qur'an. Ma'mul yang kedua Qur'anan Arabiyyan. Bukan khalaqa tapi menjadikan, bukan menciptakan. Yaitu membuat keadaan Al-Qur'an itu menjadi bacaan yang berbahasa Arab. Tayyib. Ini menunjukkan apa? Mereka walaupun mereka ahli kalam, ternyata mereka kalah dengan Imam Ahmad dalam masalah bahasa. Makanya Imam Syafi'i mengatakan Ahmad ibnu Hanbal imamun fi tis'ah. Di antara adalah imamun fil lughah. Paham ja'ala artinya apa dan kapan? Artinya berubah dan seterusnya. Jadi kalau makmulnya satu maknanya khalaqa. Seringnya adalah khalaqa, seringnya. Tayyibqal falaisat ya rahmakallah. Falaisat ja'ala bimakna khalaqa huna. Bukanlah ja'ala di sini artinya adalah mencipta. Wa fiha annahu subhanahu yahtaju 'alal musyrikin bi iqrarihim bi tauhidir rububiyah ala isbati tauhidil uluhiyah. Dan di dalam ayat tadi setelah membicarakan masalah Allah itu yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan ini dan itu, menjadikan langit sebagai atap dan bumi itu sebagai hamparan dan seterusnya. Kemudian apa? Di sini ada dalil bahwasanya Allah Ta'ala berhujjah, berargumentasi terhadap kaum musyrikin dengan pengakuan mereka akan tauhid rububiyah, karena mereka tahu, mereka meyakini Allah yang Rabb semuanya, untuk menetapkan tauhid uluhiyah. Kalau kalian sudah meyakini bahwasanya Allah lah yang mencipta segala ini semua, maka jangan kalian membuat tandingan untuk Allah dalam keadaan kalian sudah tahu bahwasanya tidak ada pencipta selain Dia. Qal wa fiha al-istidlalu bihadhil makhluqat ala wujudihi subhanahu. Di dalam ayat ini ada pendalilan dengan para makhluk ini untuk menunjukkan adanya Allah subhanahu, Allah yang maha suci. Tayyib. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau, dalam kitab apa itu Al-Fawaid. Beliau mengatakan indahnya makhluk itu menunjukkan indahnya perbuatan sang pencipta, fi'il sang pencipta. Keindahan fi'il sang pencipta menunjukkan keindahan sifat dia. Kenapa? Karena perbuatan itu
bersumber, yaitu puncanya adalah apa? Adalah sifat. Sementara keindahan sifat itu menunjukkan keindahan nama dari zat itu, dan keindahan nama menunjukkan keindahan zat yang memiliki nama-nama tadi. Itu menunjukkan apa? Bahwasanya makhluk yang ada ini semuanya adalah bukti akan indahnya zat Allah Ta'ala. Secara apa? Secara bertahap tadi itu. Adanya fi'il, adanya makhluk menunjukkan adanya adanya fi'il penciptaan, pemeliharaan, pengaturan, keinginan untuk menjadikan ini hidungnya panjang, yang itu hidungnya pendek, yang ini tidak punya hidung, dan seterusnya. Menunjukkan indahnya perbuatan itu. Dan perbuatan yang indah menunjukkan sifat yang indah. Sifat yang indah menunjukkan nama Allah itu maha indah. Dan nama yang indah menunjukkan keindahan dan kesempurnaan zat Allah. Qal fahiya dalilun wa ayatun ala tauhidillah. Maka seluruh makhluk ini adalah dalil dan alamat akan tauhidullah subhanah yang maha suci. Wa isbatu asma'ihi wa sifatih. Dan di dalam ayat tadi ada penetapan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Wa kamalih, dan kesempurnaannya. Wa sidqi rusulihi alaihimus salatu wassalam, dan benarnya ajaran dan dakwah yang dibawa oleh utusannya. Semoga sholawat dan salam tercurah kepada mereka. Wa yurwa, diriwayatkan annahu su'ila ba'dul a'rab. Sebagian orang Badui ditanya, dan ini sudah kita lewati pembahasannya. Mad dalilu ala wujudi rabb. Apa dalil akan adanya sang pencipta? Faqala lisail, dia menjawab kepada sang penanya, ya subhanallah, maha suci Allah. Ini bukan berarti memanggil sifat Allah ya subhanallah, tapi ini ma'ruf kalam Arab. Munadanya mahdhuf, takdiru ya qaum subhanallah, wahai orang-orang, maha suci Allah. Innal ba'ra la yadullu 'alal ba'ir. Sesungguhnya kotoran unta menunjukkan unta itu ada. Wa inna asarul aqdam la yadullu 'alal masir. Dan sesungguhnya jejak-jejak dari telapak kaki menunjukkan adanya perjalanan. Fasama'un dzatu abraj, langit yang memiliki gugusan-gugusan bintang. Wa ardun dzatu fijaj, bumi yang memiliki jalan-jalan yang luas. Wa bahrun dzatu amwaj, lautan yang memiliki gelombang-gelombang. Ala yadullu dzalika ala wujudil latifil khabir. Apakah itu tidak menunjukkan adanya zat yang maha al-latif, yaitu maha latif itu adalah pengetahuan yang sangat terperinci, itu latif. Al-khabir menunjukkan apa? Keahlian dan kepakaran yang sempurna. Semuanya kembali ke makna ilm, tapi ketika disebutkan semacam ini maka maknanya ada perbedaan. Ini sebagaimana disebutkan oleh Aduddin Abdurrahman bin Ahmad Al-Iji di dalam kitab Mawaqif yang pertama muka surat 151. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Nah, kita kembali ke pembahasan ayat Allah di kalangan binatang.